Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amatana bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang membahas, kalau kemarin telah selesai kita bahas tentang perkara-perkara di dalam sholat yang menjadikan sujud sahwi dengan sebab-sebab yang telah kita jelaskan, yang telah dijelaskan kemarin dalam kitab ini. Maka selanjutnya ini kita membahas faslun fi sujud tilawah. Ini mungkin baru kita dengar dan mungkin kita belum pernah melaksanakannya. Jadi jangan heran apabila nanti ada orang yang mengerjakan sujud tilawah. Jangan langsung bilang aliran sesat. Karena kita nggak tahu ilmunya. Kita bahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Yaitu melaksanakan sujud ketika kita mendengar bacaan Quran. Bacaan Qurannya yang bagaimana? Bacaan Quran yang mengandung makna sujud. Maka kita dianjurkan atau disunahkan untuk bersujud. Makanya ada kalimat-kalimat sujud di situ bacaan Quran berarti kita sujud. Namanya sujud tilawah. Sujud ketika mendengar bacaan Al-Quran. Yusanu disunahkan, berarti hukumnya sunnah. Sujud tilawah yaitu melaksanakan sujud tilawah lil qari'i bagi orang yang membaca, wal mustami'i dan juga untuk orang yang mustami'. Mustami' itu nyimak. Jadi misalkan orang yang lagi baca Quran dia nyimak dan sujud tilawah. Wasami'i dan orang yang dan pendengar. Jadi ada yang nyimak, ada yang pendengar. Semuanya disunahkan untuk sujud tilawah inda qiraati ayati sajadatin. Ketika ada orang atau ketika dia sedang membaca atau ketika ada bacaan tentang sajadah. Surat-surat sajadah. Ya, jadi bukan berarti surat sajadah itu surat yang mengandung suratnya surat sajadah. Dikatakan di sini kalau di dalam sanadnya bahwa bi arba'i asyra. Ada 14 ayat. Ini ntar kita bahas baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi sunnah melakukan sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Ada 14 surat. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 206. Bunyinya innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu lahu yasjudun. Satu. Ketika dengar ayat ini maka sujud tilawah. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Ada kalimat yasjudu. 3. Surat An-Nahl ayat 49 dan ayat 50. Ini enggak dijelasin secara rinci. Verse nomor 4 saya hari ini dibacakan. Wallahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum
wa hum la yastakbiruna yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nomor 4 surat Al-Isra ayat 109. Kemudian surat Al-Hajj ayat 77. Nomor 6-nya yang keenam surat Al-Furqan ayat 60. Nomor 7 surat Al-Hajj ayat 18. Nomor 8 surat Maryam ayat 58. Nah, berarti kalau lagi baca apa tuh Maryam sujudnya aku langsung tuh. Lagi baca surat Maryam yang ketika misalkan apa tuh 7 bulan, 4 bulan, sujud awal langsung baca tuh. Yang lain dengar. Surat Maryam ayat 58, surat An-Naml ayat 25 dan 26. Surat As-Sajadah ayat 15. Surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 62. Surat Fussilat ayat 38. Surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Fa'in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yasma'un. Al-Insyiqaq bukan. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan yang terakhir yang pasti sering kita dengar, kalla la tuti'hu wasjud waqtan. Surat apa ya? Ikra ya? Ikra bismillahirrahmanirrahim. Iya, salah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtan. Itu 14 ayat, bahkan ada yang mengatakan 15. Nah, ketika mendengar ada bacaan ini, maka sunnah untuk sujud tilawah. Nah, kita bahas. Kemudian, ini kenapa bisa ada begini dan kita juga belum tahu bentuknya. Ya, belum tahu perasaan itu. Loga. Sebagaimana dalam hadis Nabi Rawa Abu Dawud an Ibni Umar, diriwayatkan dari Abu Dawud dan dari Ibnu Umar. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an, ketika Nabi itu sedang membaca Quran. Artinya kita duduk terus kemudian Nabi lagi baca Al-Qur'an. Fa idza marra bis-sajadah, ketika telah melewati dengan ayat yang bermaknanya sajadah atau sujud, kabbara, kemudian Nabi bertakbir. Wasajadna ma'ahu. Ketika misalkan Nabi bertakbir, kemudian Nabi sujud, kemudian kami pun ikut sujud bersama Nabi. Artinya begini, bahwa ketika kita ada dalam sholat atau di luar sholat, ketika begini, andaikan ada orang yang sholat, tadi ada mustami, ada qari, kemudian ada sami, orang yang nyimak lagi baca, atau orang yang mendengar tiba-tiba dengar, atau orang yang membaca. Ini sunnah. Atau orang yang sedang sholat maupun di luar sholat. Ternyata imam bacanya surat Al-Alaq kan, kalau yang surat-surat panjang mungkin yang dibaca ya Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatil kadhibatil khati'ah, falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Terakhir,
kalla la tuti' wasjud waqtarib. Ini berarti saya setiap kata ini, Masya Allah, saya juga nggak tahu nih. Ini saya tahu maksudnya bukan hanya dalam sholat, ternyata berarti karena setiap maghrib itu saya baca sebelum habis doa, ini amanah kecil itu baca itu terus. Karena kita punya kewajiban setiap ini nambah surat terus. Apalagi setiap habis doa baca. Ya, amanah kecil itu baca dari pertama Nas sampai sekarang sudah sampai lam yakunil, sampai kepada walaili idza yaghsha setelah wadduha. Berarti ada apa? Ada ikrar. Maka ketika wasjud tadi itu berarti kita sujud itu dulu. Saya nggak pernah sujud. Nah, artinya kesunahan ketika dengan sujud tilawah. Sunnah ya bagi mustami, qori, wasami dan orang yang mendengar ketika membaca ayat daripada surat sajadah. Bukan surat sajadah, artinya bacaan saat ayat-ayat sajadah. Kecuali yang tidak disunahkan mana? Illa liqira'atin ini, kecuali bacaan orang yang lagi tidur. Lagi tidur jangan ngigo. Oh, mantap nih, baca Quran. Ngigo tidurnya dia dibaca Quran. Wal junubi, kecuali orang yang baca dalam keadaan junub. Wasafari, orang yang lagi mabok. Wasahi, dan orang yang sedang lupa. Itu enggak disunahkan. Kemudian sujud tilawah ini wayata'akkad menjadi sunnahnya dikuatkan bagi siapa? Bagi orang yang menyimak. In sajada qori, kalau orang yang membaca itu sujud. Kalau orang yang membacanya adalah sujud, maka orang yang menyimak ini lebih dianjurkan lagi kesunahannya. Dan walayas dulu, dan tidak sujud al-musolli, orang yang sholat selain daripada bacaannya sendiri. Artinya bagaimana? Kalau orang yang sholat maka bacaannya sendiri dia sujud. Kemudian illal makmuma, kecuali makmum fasa ayas dulu, yang dimana makmum itu kalau imamnya sujud, ya imam sujud maka makmum sujud. Kita katakan makmumnya sujud, imamnya nggak sujud, nggak boleh kalau begitu. Kalau imamnya nggak sujud, kemudian apa? Kalau tadi kan makmum sujud asalkan imamnya sujud. Kalau misalkan makmumnya sujud, imamnya nggak sujud, wa illa batalat sholatu. Kalau misalkan ternyata makmum imamnya nggak sujud, maka makmumnya sujud, batal sholat. Jadi gini, sujud tilawah adalah sujud yang ketika ada bacaan ayat Al-Quran tentang sajadah, bukan surat sajadah, tapi bacaan tentang sajadah. Imam, ya kalau nggak tahu ya udah. Imam terakhir baca gimana tadi? Wasjud. Sebelumnya kalla lam yantahi lanasba'an bin nasiyah setirka di balil khatiyah baliyah dunadiyah salat zabatiyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini kan ayat sajadah, wasjud waqtarib. Maka ketika itu sunnah imam langsung Allahu Akbar, tapi tidak mengangkat tangan. Ketika itu langsung sujud. Gitu. Kalau kita mau saya aliran baru ini, habis diri langsung sujud, kagak lagi, ruku. Subhanallah. Ketika ada bacaan ini, orang yang mendengar, orang yang nyimak, ini sunnah untuk sujud tilawah namanya. Nah, ketika ada baca ini, sunnahnya adalah turun. Maka barok dia bertakbir, tetapi tidak sunnah untuk mengangkat tangan. Kemudian dia turun sujud tilawah. Bacaannya bagaimana sujud tilawah?
sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya. Baca kiri ya. Ada jadi di awal. Kenapa begini? Ini sesuai dengan hadis Nabi. Sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya ketika ada orang yang sujud tilawah maka mereka dijauhkan daripada godaan setan. Setan nggak bisa untuk menggodanya. Apa kata setan? Orang yang sujud tilawah ketika disuruh perintah sujud maka mereka bersujud tidak seperti aku, yang dimana aku diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, aku ingkar. Maka ini bisa orang ini nanti digolongkan daripada kayak bahasanya gini, sudah ditempatkan dirinya di surga, walaupun bukan pelantara sujud tilawah saja, dengan amalan-amalan yang lain, tapi dijaga daripada godaan setan. Sujud tilawah salah satunya. Jadi habis baca surat, ternyata kalau imamnya suratnya surat yang panjang, surat Al-Falaq ayat 28, langsung sujud sunnah. Kalau misalkan Imam Asnawi yang kalau misalkan imamnya enggak sujud tilawah, Asnawi jangan sujud tilawah. Asnawi, imam gue sujud tilawahnya benar. Tentang imamnya mau. Betul, sholat tuh imam enggak sujud tilawah, mau sujud tetap batal sholat. Sujud tilawah ini wayatakarraru as-sujudu yatakarruril qiraati walau fi majlisin. Ini dia dari saya enggak pernah sujud tilawah. Baca tiap ayat setiap habis doa sujud saya kira ini dalam keadaan sholat doang. Dan boleh sujud mengulang-ulang, boleh. Ya, jadinya berulang-ulang. Kalau ada ayat pertama, ayat bacaan sajadah. Rakaat kedua, ibu bacanya surat yang ada sajadah lagi. Sujud lagi, boleh. Ya, boleh sujud tilawah diulang-ulang kalau ada bacanya. Walau di majlisin, walaupun dalam sebuah majlis. Warokaatin, dan dalam satu rakaat. Rakaat, misalkan satu rakaat juga. Ada dua, seperti tadi ada ya. Dalam satu surat ada dua bacanya. Demen banget ini baca sajadah dulu. Imam akan hapus banget di tilawah dulu. Habis sujud tilawah, dia naik lagi, terusin ayat. Ya kan? Misalkan ayat yang panjang seperti tadi. Kalau di situ nggak ada ayatnya. Seperti ada di dalam surat Al-Hajj ya, jumlahnya satu surat Al-Hajj. Satu surat Al-Hajj itu ada dua ayat yang sajadah. Misalkan ayat di sini dikatakan ayat 77, yang kedua ayat berapa tuh? Dan ayat 18 Al-Hajj ayat 18 adalah surat ayat sajadah. Kemudian dia kan turun tuh, ya nggak? Dalam satu rakaat turun dia. Mas Nawi karena hafal Quran, bacanya surat Al-Hajj. Ini kan ngomongnya berlekor, panjang banget. Baca surat ayat 18, kemudian turun kan tuh sujud tilawah. Berdiri lagi ya, meneruskan bacaan ayat tadi. Lagi sampai di ayat 77. Ayat 77 kan surat ayat sajadah lagi, dia turun lagi. Sunnah turun lagi untuk sujud tilawah. Walaupun dalam satu majlis boleh diulang-ulang sujud tilawah, warokaatin, dan dalam satu rakaat. Illa, kecuali yang nggak boleh bagaimana? Illa idza qara'aha fi waqtil karahah. Kecuali yang dimana bacaannya itu pada waktu yang dimakruhkan atau waktu yang dibenci. Ini pada waktu yang dimakruhkan itu apa? Lagi berak ya? Hah? Apa? Contohnya itu.
Kalau nggak ada di sini. Nggak ada. Oh di sini ada tuh. Suratul Nahl, Suratul Naml, Suratul Shad, Suratul Fussilat, Suratul Insyiqaq, Suratul ayat Suratul Sayyid Ghairul Hijriyah. Nah, ini bacaan ini tadi doanya ada, terus kemudian niatnya apa ada? Nawaitu sunnatan sirri tilawah adalah sunnatan lillahi. Nah, itu boleh diulang-ulang kembali walaupun dalam satu majlis. Rajin nih baca Quran, sujud lagi. Baca Quran ayat ini sujud lagi. Jadi doanya adalah sajada wajhi billadzi khalaqahu wa sawwarahu. Telah sujud di hadapanku yaitu zat yang telah menciptakan dan telah memberikan gambaran. Wasyaqqa dan membuka pendengarannya. Wa basarahu penglihatan. Tiada daya dan tiada kekuatan. Nah itu daripada doa sujud tilawah. Nanti bisa ditambahin lagi doa sujud tilawah yang saya belum tulis dulu. Nah, ya. Kemudian kalau tadi yang tidak boleh, yang tidak disunahkan adalah ketika dalam waktu-waktu yang dimakruhkan. Au bis sholati mitos bis sujud. Ada lagi yang tidak disunahkan, yang dimana dalam keadaan sholat dengan tujuan sujud tilawah apa? Dengan sujud saja. Lagi baca biasa langsung sujud, maka tidak disunahkan begini. Ya, baca qul huwallahu ahad, sujud tilawah bawah. Tujuannya begitu aja, tidak mendengar bacaan sajadah, ayat sajadah tiba-tiba dia mau sujud saja. Tajihan. Ya, hanya sekarang. Jadi kalau bacaannya bukan bacaan apa namanya sajadah, ayat sajadah, maka tidak ada kesunahan. Dan apabila fala yasjudu maka tidak perlu sujud. Fa in fala apabila dia mengerjakan untuk sujud saja, batal sholatnya. Jadi sujud tilawah itu ada karena ada bacaan tilawah atau sajadah, ayat sajadah. Ya pokoknya itu tadi ya bacaannya. Untung di sini kita imamnya kuliah dulu. Pendek-pendek itu lah aman. Yang panjang lah nggak panjang banget. Panjang itu kan biasanya urfan ada. Ya, karena biasanya bacanya kuliah dulu, akhirnya surat apa namanya Iqra dibilangnya panjang. Karena urfannya pendek. Tapi kalau orang yang urfannya panjang, jadi ini aman. Nggak biasa. Nah gitu. Jadi sujud tilawah, ya. Udah sujud tilawah. Iya, misalkan bangunin, ini mah harus pakai cuma aja. Ketika bacaan sujud tilawah, maka langsung Allahu Akbar, kemudian dia sujud. Ya, terus dia lagi naik lagi untuk teruskan bacaan. Atau ternyata ada di akhir bacaan, ya dia berdiri dulu, kemudian berrukuk. Gitu. Dia berdiri lagi untuk ruku, kan jangan dari bawah sujud langsung ruku, berdiri dulu tetap. Bahkan kesunahnya adalah baca satu ayat, kemudian dia turun untuk ruku. Jadi jangan heran ketika ada orang yang sholat, habis baca surat langsung sujud. Nah jangan heran. Wah ada malah ini. Mau ngikutin nih mau begini boleh. Nah. Berarti kita kudu tahu ya. Tadi itu ada keadaannya. Ya. Aduh, masyaallah. Tahu praktekin. Ya, tapi kalau bacaannya sujud tilawah, kalau tadi bukan sujud tilawah itu. kalau di dalam sholat dengan tujuan sujud saja, maka jangan sujud. Di dalam sholat bacaannya pengen sujud tilawah, tapi enggak ada bacaan kuliah dia mau sujud tilawah. Maka di sini kalau dia sujud, maka jangan sujud. Kalau dia sujud, melakukan sujud, batalan sholat tubuh, maka batal sholatnya. Oh, baru tadi dikit lagi sujud nih. Kita ya. Yang kedua adalah tentang sujud syukur. Nah ini namanya sujud syukur. Kayak orang main bola, gol, jadi syukur itu. Jangan heran.
Hah? Emang selot. Sunnah sujud syukur sekarang. Wa yusannu sujud syukri inda huzumi ni'matin. Sunnah untuk sujud syukur. Sujud dengan sebab ada sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ketika apa? Ketika kita mendapatkan kenikmatan. Satu, sunnah sujud syukur. Sujud syukur. Kemudian kalau lagi strike kita gede. Wah, boleh. Dulu. Berlimpahin nikmatin. Dan ketika kita tersingkirkan dari bencana. Lagi di jalan mau ketabrak. Enggak jadi dibantu. Ya enggak, memamudin kan. Untung kalau kita bahasanya, untung gua enggak ketabrak. Ya. Nah, itu bentuk sebagai sujud syukur ya, sujud syukur. Untung nggak patah. Ini doang. Kemudian wali ru'yati fasikin mutadhahirin. Ya, itu tadi sebenarnya itu tanpa huruf sujud syukur. Ya. Ketika kita melihat orang fasik, orang yang berbuat dosa, yang menampakkan kefasikannya, dia menampakkan kefasikannya di depan kita sujud syukur. Ada orang lagi maksiat, orang berbuat dosa, kita sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Karena kita tidak melakukan perbuatan itu. Itu menjadi sebuah nikmat kita. Dihalangi kita dari perbuatan dosa. Wa yudhiruha, dan juga sujud ketika secara lahiriah lil muntadhahirin au nuriyatin, kita menyaksikan atau melihatnya mubtalihan. Ini marahnya nih, Bang. Jangan sampai salah kaprah nih, kalau tahu ya. Garis bawahi yang ini. Dan ketika kita juga sujud syukur ketika kita menyaksikan atau melihat langsung auriyatin atau melihat mubtalihan orang yang kena musibah, kita sujud syukur. Ya, paham ya? Ada orang kena musibah, kita sujud syukur. Itu maksudnya. Kita melihat langsung orang tabangan, kita sujud syukur. Ya, kita sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Karena yang tadi dijelaskan. Maka wa yusirruha, melakukan sujud syukurnya ini secara sembunyi. Sujud syukur. Bukan begitu. Kita sujud syukur dengan alasan apa? Karena kita tidak karena musibah atau bala itu tidak kena terhadap kita. Ini saya kayaknya bertentangan banget ya. Tapi mau membaca seperti itu. Maksudnya kita tidak terkena bala atau bencana dari itu. Sujud syukurnya bukan karena mendoakan dia, bukan. Kita terhindar dari bencana itu. Iya, benar. Nah, ini jadi jangan salah paham nih. Benar nggak? Kalau kita sujud syukur. Syukurnya kalau meninggal. Makanya sujud syukurnya karena kita terhindar dari bencana itu. Tapi itu enggak orang meninggal sujud syukur. Itu benar sujud syukur deh. Syukurin lu. Dan juga sujud syukur. Sujud syukur itu dianjurkan di ayat Shad, di dalam ayat surat Shad. Apa ya? Surat Shad. Ini surat Shad di selain di sholat, selain dalam sholat. Bukan pada dalam sholat, kan baca Quran, surat Shad kita sujud syukur. Sujud syukur surat Shad, mana ayatnya? Cari aja dah. Ya lewat. Ya. Tahu surat apa? Ayat surat Shad, itu surat Shad aja banyak gitu. Nah, kemudian untuk masalah sujud syukur, Pak, in sajada biha, apabila ada orang yang sengaja sujud syukur di dalam sholat, amidan, sengaja, aliman, tahu ditahrimi akan keharaman di dalam
sujud syukur di dalam sholat. Sujud syukur di dalam sholat. Atau dia kalau ini haram, kecuali surat tilawah, batalat, maka sholatnya batal. Ya kayak tadi juga penjelasannya, cuma kita sujud syukur. Jadi sebenarnya kita perlu banyak sujud syukur ya. Oh iya, ada yang maksiat, oh ternyata bukan kita yang maksiat, kita nggak berbuat dosa, atau kita dihindari daripada perbuatan dosa itu. Ada orang terkena bencana, oh ternyata gua enggak, sujudnya karena kita enggak kena bencana, bukan kita sujud syukur karena melihat adik teman kita kena bencana, bukan, tapi karena kita tidak terkena bencana. Itu maksudnya, itu sujud syukur. Jadi sujud tilawah dan sujud syukur itu segitu aja. Karena memang pembahasannya hanya sekedar mengetahui, tidak ada permasalahan, sekedar mengetahui. Besok baru kita dengan sholat-sholat yang sunnah. Ya, saya rasa cukup ya, karena tadi juga udah ada alarm pas lewat. Ya, silakan yang mau bertanya tentang masalah sujud syukur ataupun sujud tilawah ataupun yang lain. Silakan.